Kenapa, Intan? Itu Mama, Pak. Di situ juga ada Om Ardi. Iya, Intan. Sudah, kita turun aja. Ayo. Ini, Pak. Ya, makasih, Pak. Kalau Dewi emang tahu di mana anak kandung kamu sama aku, dia pasti udah bawa anak itu. Dia pasti tukar anak itu sama Intan. Tapi Mas mungkin aja dia emang sembunyiin anak kita, Mas. Enggak, Nay. Dewi itu kalau dia punya bukti, kalau dia ngerasa bener, dia akan tunjukin itu ke kita. Dia selalu kayak gitu. Hah? Mama nggak apa-apa kan? Ya. Dewi bilang kalau dia tahu di mana anak saya sama Naila. Kasih tahu dia aja. Dewi cuma mempermainkan dia. Iya, Nay. Yang dibilang Mas Ardi itu benar, Nay. Kamu jangan sampai dipermainkan sama Dewi. Dia tuh sengaja mau bikin kamu stres biar penyakit kamu kambuh lagi, Nay. Kenapa sih gak ada percaya sama aku? Kenapa gak ada yang percaya kalau misalkan anakku emang sama dia? Ma, Tante Dewi itu jahat, Ma. Dia itu tukang bohong. Jangan percaya, Ma. Nah, kamu denger Intan. Anak kamu aja tahu Dewi itu bohong. Mas, kamu tuh gak tahu gimana rasanya seorang ibu kayak apa, Mas. Aku udah yang mengandung 9 bulan, Mas. Aku pasti khawatir dong, Mas. Kamu gak ngerti gimana rasanya aku dipisahin sama anakku sendiri. Ya udah kalau gitu sekarang kamu telepon Dewi. Panggil dia, suruh dia bawa anaknya. Kamu tukar sama Tiara. Itu mau kamu. Mas, kamu kenapa ngomong kayak gitu sih, Mas? Aku sampai kapanpun gak akan misahin Tiara, Mas. Sampai kapanpun Tiara akan tetap jadi anakku, Mas. Mau udah tenang, Ma. Tante Dewi nggak bakal nyakitin Tiara, Ma. Aku begini aku udah tahu semuanya, Mas. Aku udah tahu di mana sekarang ada kita. Aku nggak bisa kayak gini terus, Mas. Aku kepikiran dia terus, Mas. Mas, aku diam aja sih, Mas. Mas, biar Naila lebih tenang. Semoga Allah melindungi Mas Ardi dan Naila. Ayo, sayang. Kamu harus tenang. Kamu harus kuat supaya nggak dipermainkan sama Dewi. Aku gak akan biarin saudaranya Tiara jadi saudaraku. Anak-anak, ayo kumpulkan lukisan kalian, waktunya sudah habis ya. Karena kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya. Ya, Bu. Ya, setelah itu kita bisa lanjutkan ke materi pelajaran selanjutnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tapi, Bu, gambar aku belum selesai. Sudah, waktunya sudah habis ya. Ayo dikumpulkan. Oh iya, siapa yang mau membantu ibu untuk membawakan gambar-gambar ini ke ruang guru? Aku, Bu. Oke, Emma. Ya, Bu. Sini ya kamu. Astagfirullahaladzim. Anak-anak jangan lupa kalian tulis nama masing-masing di lukisannya ya. Setelah itu berikan ke Emma. Iya, Bu. Emma, tadi katanya udah maafin aku. Sekarang malah jutek lagi.
Pasti gara-gara mamanya Tiara. Rasain kamu Tiara. Anak-anak, Senin besok kelas kita kebagian untuk melaksanakan upacara bendera. Nah, kalian persiapkan ya siapa-siapa aja yang akan bertugas sebagai komandan upacara, konduktor paduan suara, dan pengibar bendera. Ya Bu. Kalau aja itu masuk sekolah hari ini, pasti dia yang jadi pengibar bendera. Ini balasan buat kamu Tiara. Karena mama kamu itu udah deketin mama aku. Sama papanya Intan. Bu, gambar-gambarnya udah aku simpen di ruang guru ya. Terima kasih, Emma. Iya Bu. Ibu lanjutkan yang tadi ya. Jadi kalian persiapkan dulu siapa-siapa aja yang akan bertugas. Lalu setelah itu lapor ke Bu Guru ya. Ya Bu. Ibu akan kurang guru sebentar untuk memeriksa lukisan-lukisan kalian tadi. Jangan ribut ya. Ya Bu. Ada apa sih? Kelas kita kebagian tugas upacara Senin besok. Bu Guru bilang siapa aja menjadi komandan upacara sampai pengibar upacara daftar ke Bu Guru. Jadi pengibar bendera itu paling berat. Tahun lalu Intan yang jadi pengibarnya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Tapi kan hari ini Intan gak masuk sekolah. Pasti dia gak akan jadi pengibar bendera lagi kan? Ya juga sih. Kasihan Intan. Gara-gara gak masuk sekolah, dia pasti gak jadi pengibar bendera. Apa ya? Iya Bu, ada apa ya Bu? Tiara, ini lukisan kamu kan? Iya Bu. Kenapa begini? Kok bisa kayak gini sih Bu? Itu yang mau ibu tanyakan sama kamu. Kenapa lukisan robek begini kamu kumpulkan juga, nggak kamu ganti yang baru? Hah? Tapi bener Bu, pas saya mau ngumpulin ini bukan kayak gini Bu. Gak ada basa-basa kayak gini, gak ada sobek-sobek kayak gini Bu. Udah Tiara, kamu nggak usah banyak alasan. Sekarang ibu minta kamu buat lukisan yang baru di sini, di depan ibu. Syukurin kamu Tiara. Tapi masa sih gak dihukum? Cuma disuruh bikin ulang? Ini pasti kerjaan Emma. Tiara nolak sini. Aku harus pergi. Pasti Emma yang rusakin lukisan aku. Tadi dia yang bawa ke sini. Rupanya Emma cuma pura-pura aja jadi teman. Nyatanya tetap aja jahat. Ayo, mulai melukis Tiara. Iya Bu. Mas, tapi kamu harus jemput Tiara sekarang, Mas. Mas, siapa yang jemput Tiara? Mas, kamu harus jemput Tiara sekarang. Nah, kamu dengerin aku. Aku tadi mau jemput Tiara tapi ketemu kamu di jalan. Ya terus kamu biarin Tiara gitu aja, Mas. Nanti kalau misalkan dia diculik sama Dewi gimana? Dewi nggak akan berani ngelakuin itu, Nay. Kamu tenang. Mas, kamu tahu kan Dewi itu udah sempat nyulik Tiara, Mas. Dan dia akan ngelakuin lagi, Mas. Kamu mendingan pergi dan kamu harus jemput Tiara sekarang. Nay, kamu itu trauma. Kamu nggak boleh kalah sama itu.
Kamu harus kuasain diri kamu. Ardi? Naila, ada apa ini? Naila, Bu. Dia khawatir Tiara diculik lagi sama Dewi. Ibu paham kamu khawatir. Tapi tolong, jangan berlebihan ya. Itu nggak baik buat kesehatan kamu. Ya udah, Bu. Aku jemput Tiara dulu ya. Titip Naila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nay, kamu tenang ya. Bu, masalah dia tuh tahu anak aku sama Mas Ardi ada di mana. Tapi dia nggak mau ngomong sama aku, Bu. Dia nggak mau ngasih tahu ada di mana. Nah, kita berdoa bersama-sama ya. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, jalan terang buat kamu. Jalan yang akan menuntun kamu ketemu dengan anak itu. Sabar ya, Nak. Pak, kita mau ngapain di sini? Enggak. Papa mau ngobrol sama Tante Dewi. Oh, Mirza, mau apa kamu di sini? Saya tutup kuping dulu ya. Papa mau ngomong sama Tante Dewi. iya Pak. Maksud lu apa, Win? Hah? Maksud lu apa? Bilang semua asal-usul gua sama Miranda. Lu mau neror gua? Lu mau neror Miranda? Gua ini kriminal. Gua bisa ngelakuin hal gila sama lo. Gua tahu ya rumah lu di mana. Bisa aja pas lagi tidur lu gua cepat. Atau pas lagi di jalan, lu gua tabrak. Atau gua lempar lu dari lantai 2. Gak usah macem-macem lu sama gue. Ngerti lo? Udah sayang, boleh dibuka. Udah kita pulang yuk. Yuk. Ayo sayang. Ingat kata-kata gue. Ayo sayang, kita pulang. Kurang ngajar. Si Mirza pakai ngancam aku segala. Heh, Dia ada apa? Dia pikir dia bisa nakutin aku. Dia pikir aku bakal mundur. Enggak. Tapi kamu tenang. Kamu jangan marah. Kalau kamu marah, kamu gak akan bisa berpikir jernih. Bahkan kamu akan bisa gegabah, salah langkah. Udah, tenang dulu. Mama ambil minum ya. Kamu minum dulu deh. Ya. Menurut Mama, Emma itu sebaiknya diserahkan aja sama Naila dan tukar sama Tiara. Mah, enggak dong, Mah. Jangan dulu, belum waktunya. Kalau kita paksa Tiara untuk tinggal bersama kita, Tiara itu pasti akan selalu mengingat Naila, Mah. Dan itu akan menjadi keuntungan dong buat si Naila. Dia dapat keduanya, Emma dan Tiara. Terus, kita harus bikin si Naila itu bikin Tiara sakit hati. Dengan begitu, kalau Tiara sakit hati, dia akan sadar kalau Naila itu bukan ibu kandungnya. Tapi gimana caranya? Aku akan manfaatkan Emma untuk menjalankan rencana ini, Ma. Oke.